Hello Indonesia, this is your captain speaking. Dia bukan seperti ungkapan diam adalah emas, bukan pula diam menghanyutkan. Tapi Kelvin Verdong adalah diam yang mematikan. Kelvin Verdong jauh dari sorot kamera dan hingar-bingar. Hampir tidak pernah dielu-elukan layaknya Nathan Choaon, Rafael Strike, ataupun Shane Patinama karena rupanya. Verdong tak perlu itu semua. Ia memilih jalan sunyi ketika rekan lain memanen ketenaran. Sebagai pesepak bola, ia sadar yang penting dilakukan adalah bermain, berkontribusi untuk tim, dan mempersembahkan kemenangan. Sisanya nomor sekian. Kelvin Verdong baru saja menggoreskan tinta emas. Bersama klubnya NEC Nijmegen, dirinya membenamkan Ajax Amsterdam. Raksasa Belanda, pemilik gelar terbanyak Eredivisie plus calon kuat juara musim ini. Dilihat dari skuad dan sejarah, Ajax jauh di atas. Sebagaimana posisi kedua tim di klasemen. Mereka bertabur bintang, bergemilang gelar, dan tempat di mana semua mimpi pemain besar Belanda berawal. Sementara Nijmegen, juara tidak pernah. Main di kasta teratas saja baru 4 tahun ke belakang. Artinya, Nijmegen kalah dari semua sisi. Tapi minggu kemarin di Johan Cruyff Arena, semua fakta dan kesenjangan di atas tidak berguna. Semangat juang tim tamu membuat Nijmegen berpesta. Mereka menghukum tuan rumah dengan 3 gol tanpa balas. Dan 1 dari 11 pemain tim tamu yang mencuri perhatian adalah Kelvin Verdong. Seperti biasa, bek kiri itu tampil starter dan 90 menit. Yang istimewa, dia ditunjuk sebagai kapten di ibu kota. Penampilannya benar-benar kokoh di belakang, membuat lini depan Ajax kelimpungan. Dari 6 duel yang terlibat, ia menang 5 diantaranya. 90% tackle berhasil, 12 kali menahan serangan lawan, dan 6 kali recovery bola. Aksi Verdong tak hanya berguna untuk lini belakang. Serangan juga senantiasa dia lancarkan, yang berdampak pada kemenangan mutlak 0-3. Memang sang bek kiri tidak mencetak gol. Tak ada pula asis dari kakinya. Tapi agresivitas dan daya juangnya adalah semutlak-mutlaknya unsung hero. Statistik membuktikan sang kapten memperoleh rating tertinggi ketiga minggu kemarin. Dengan nilai 8,0, ia hanya kalah dari penjaga gawang Robin Roofs dan Kodai Sano sang pencetak gol. Inilah bukti betapa vitalnya peran Kelvin Verdong. Konsistensi terus ditunjukkannya. Untuk musim ini saja, dari 31 penampilan, hanya sekali ia main sebagai pengganti. Selebihnya starter dan 29 diantaranya tak tergantikan. Menyoal ban kapten yang melingkar di tangan, ini bukan pengalaman pertama untuk penggawa timnas Indonesia. Momen terhormat itu pertama kali ia rasakan Desember lalu. Bedanya, ia dipercaya sebagai kapten bukan di ajang Eredivisie, melainkan KNVB Beker alias Piala Belanda. Sayang, timnya kalah dari Heracles Almelo pada laga yang berdurasi 120 menit itu. Berbicara soal Kelvin Verdong adalah berbicara tentang nilai. Bahwa untuk mencapai tujuan harus dilalui dengan kerja keras. Bahwa bekerja keras dapat dilakukan selama kita percaya. Dan kepercayaan lahir atas dasar kemauan. Atas dasar inilah ia masuk ke Akademi Feyenoord, salah satu raksasa Belanda, klub kota pelabuhan yang kental akan budaya kerja kerasnya. Verdong ibarat penjelajah budaya, dibesarkan di ranah sepak bola Eropa, ia menyimpan rapat kenangan dan impian tanah leluhur. Meski akhirnya terlempar ke tim lain, Verdong sempat merasakan pertandingan dengan tim utama Feyenoord dan merasakan debut pada Maret 2015. Ia salah satu pemain yang turut membawa klub juara KNVB Beker bersama legenda sekaliber Dirk Kuyt dan menang Piala Super Belanda dengan Robin van Persie serta dilatih Giovanni van Bronckhorst. Menanjaknya performa Verdong sejatinya sudah terlihat sedari remaja. Perkembangannya begitu cepat dengan menjadi langganan timnas Belanda U15 saat umurnya belum genap 14 tahun. Namanya kemudian masuk dalam daftar tim U17 Belanda kala berstatus runner-up Euro 2014 dan turut mencetak gol indah di pentas itu. Jejak yang ditinggalkan menegaskan bakatnya. Namun persaingan ketat di Feyenoord membuatnya harus belajar lebih banyak, menimba ilmu di tempat lain yang lebih menjanjikan. Pek Zwolle menjadi pilihan, yang kemudian disusul FC Twente hingga sekarang bersama NEC Nijmegen. Setiap perpindahan menjadi tantangan baru. Bak pelaut yang mencari pelabuhan, Verdong terus beradaptasi dan belajar. Satu persatu ujian itu ia lalui dengan ketekunan. Perjalanan ini seperti siklus yang menemukan titik temu. Kini, Verdong menjadi andalan NEC Nijmegen di Liga Belanda. Ia hampir selalu menghiasi starting 11. Pelatih suka padanya. Ia punya karakter yang disukai banyak pelatih dan tidak dimiliki banyak pemain. Ya, dia serba bisa.
Posisi utamanya bek kiri, namun ia mahir pula berperan sebagai bek sayap, fullback kiri, hingga menjadi bek tengah. Posisi berbeda, perannya tak sama, kualitas mampu ia jaga. Langkahnya kini mantap menjaga sisi sayap pertahanan, membentuk benteng kokoh, penghalau serangan lawan. Kegigihan Verdonk di klub menular pula ke permainan internasional. Kualitasnya membuat Sintayong datang langsung menyaksikan Nijmegen bertanding. Seketika STY tak bisa berpaling. Baginya, Calvin Verdonk bukan sekadar pemain serba bisa, karakternya kuat dan profilnya lengkap. Untuk diketahui, pemain 28 tahun itu memiliki darah Indonesia langsung dari sang ayah. Ayahnya berasal dari Aceh, Maulaboh tempatnya. Verdonk tak butuh adaptasi dan waktu untuk membuktikan dirinya. Segera setelah bergabung dengan timnas Indonesia, ia memperlihatkan kualitas bertahan yang tajam, cekatan membaca permainan, dan sigap menghalau agresi lawan. Dalam waktu sekejap ia menjadi idola. Supporter di stadion dibuat berdiri setiap ia menggiring bola. Seakan tahu sesuatu akan terjadi setelahnya. Dan sebagaimana Jay says, ia hampir tak pernah diganti perannya. Keberadaannya di belakang memberi ketenangan tersendiri. Bak perisai yang kokoh bagi gawang Garuda. Keputusan Verdonk membela timnas Indonesia dilandasi oleh perhitungan matang. Ia sadar kesempatan bergabung dengan timnas Belanda senior nyaris tertutup. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda, ujarnya. Menyadari usia yang sudah 28 tahun, Verdonk memilih realitas yang memberikan peluang nyata. Ia pun berikrar membela tanah leluhur, mengikat masa depan sepak bolanya di bawah naungan merah putih, menghidupkan impian ayahnya dengan mengenakan kostum Indonesia. Pilihan itu pun diwujudkan secara formal. Pada 4 Juni 2024, Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia dengan mengucap sumpah kewarganegaraan. Dan pada 11 Juni 2024, ia mewujudkan hari besar tersebut. Verdonk dipercaya turun sebagai starter saat Indonesia menjamu Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol demi gol dirintis oleh rekannya. Sementara kekuatannya di belakang memastikan gawang jauh dari ancaman hingga akhirnya timnas menang 2-0. Kedatangan Verdonk juga menciptakan kegembiraan di hati penggemar Indonesia. Media menyebutnya idola baru masyarakat pecinta sepak bola tanah air karena permainan lugasnya serta sosoknya yang tak banyak tingkah dan jauh dari sorot kamera luar lapangan. Di stadion atau tempat latihan, ia sering dikerumuni antusiasme para supporter. Setiap lari kecilnya dijadikan catatan. Terkait hal ini, ia sama sekali tidak menyangka. Dukungan dan gairah supporter Indonesia bahkan membentuk paradigma baru dalam pola pikirnya, bahwa euforia orang Belanda terhadap sepak bola tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat menggilai bola, jauh lebih antusias dibanding di Belanda. Saya semacam superstar, ungkapnya. Pernyataan itu menggambarkan betapa hangatnya sambutan publik, betapa totalitasnya ia bermain untuk Garuda di dada. Koneksi Verdonk dengan Indonesia bahkan meluas ke dunia maya. Nijmegen selaku klub pemilik turut merasakan betapa gilanya supporter Indonesia. Basis pengikut mereka di media sosial melonjak pesat. Akun Instagram atau X dipenuhi pesan dukungan dari pendukung Indonesia jelang pertandingan. Ketika akun klub melonjak pesat, akun pribadi Calvin Verdonk naik tak terkendali. Pengikutnya di Instagram kini melebihi 2 juta, jauh mengungguli rekan seklubnya yang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa Verdonk bukan hanya memperkuat barisan pertahanan, tetapi juga menjadi magnet yang menyedot perhatian internasional. Nama dan hashtag Verdonk bersanding dengan lambang Garuda, menciptakan jalinan erat antara klubnya dan Indonesia. Lebih dari sekadar pemain, Verdonk kini menjadi simbol persatuan yang melampaui batas geografis. Kehadirannya di timnas Indonesia adalah wujud nyata kebersamaan dalam keberagaman. Seperti yang diharapkan banyak pihak, ia membawa serta garis keturunan Aceh sebagai jembatan budaya. Seperti yang dikatakannya sendiri, ayah saya lahir di sini atau di Aceh. Jadi begitulah awalnya. Lalu saya mulai memikirkannya. Sukses Kapten Calvin Verdonk menghantam Ajax Amsterdam 3-0 hanya contoh kecil peran vitalnya selama ini. Yang jelas hasil di ibu kota tak akan membuatnya puas. Justru ini dijadikan sebagai lecutan semangat untuk membawa klub ke tempat yang lebih baik. Mengulang prestasi musim lalu memang sudah tertutup, tapi sekurang-kurangnya Nijmegen harus berada di 10 besar akhir musim nanti. Sudah memasuki usia emas seorang profesional, pemain kelahiran 26 April 1997 tak boleh berpuas diri. Jangan sampai pula ia terjebak zona nyaman di Nijmegen. Jika ada kesempatan, selama itu menjanjikan, tak ada salahnya dia mencari pelabuhan baru. Pelabuhan yang lebih besar, yang lebih siap bersaing dengan kapal-kapal yang lebih besar. Kontraknya di Nijmegen masih tersisa 3 tahun lagi. Namun dengan segala atribut yang dimiliki, dia sangat layak pindah ke tim raksasa Belanda. Legenda Belanda dan Ajax, Rafael van der Vaart, Februari lalu menyebut sudah waktunya pemain 28 tahun itu bermain untuk sesuatu yang lebih besar, menargetkan juara.
Sang legenda melihat karakter Verdonk akan cocok dengan filosofi Peter Bosz di PSI Eindhoven. Kisah Kelvin Verdonk mengingatkan kita bahwa sepak bola bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Ketika Verdonk mengenakan seragam Garuda, ia sekaligus mengikat doa dan harapan dua bangsa, Belanda tempat ia lahir dan dibesarkan, dan Indonesia negara yang membesarkan namanya. Dengan semangat yang membara, Kelvin menulis babak inspirasional bagi generasi muda Indonesia. Perjalanan karirnya adalah sajak perjuangan yang mengalun lirih namun tetap kokoh, menghubungkan cita-cita lintas samudra. Keputusan berani meninggalkan hiruk-pikuk kemegahan Eropa, melepas identitas Belanda yang dimiliki sejak lahir, lalu beralih ke negara nan jauh lintas benua demi membela tumpah darahnya. Verdonk adalah bukti bahwa tekad serta kebanggaan bisa menaklukkan segala rintangan. Dan kini, setelah semua cerita ini kita telusuri, satu hal menjadi jelas. Kelvin Verdonk bukan hanya seorang pemain bola. Ia adalah kisah tentang keberanian menatap kenyataan, tentang tekad yang menolak tunduk pada keterbatasan, tentang seorang anak bangsa yang memilih kembali meski tak pernah benar-benar pergi. Ia tak bersuara lantang, tak menuntut sorotan, tapi dalam diamnya, Verdonk bekerja. Dalam sepinya, ia membangun pondasi kokoh. Satu demi satu pertandingan ia jalani tanpa banyak bicara. Namun setiap langkahnya adalah bukti bahwa kesetiaan dan kerja keras masih punya tempat di dunia yang gemar pada sensasi. Ketika ia menjatuhkan pilihan untuk membela Indonesia, itu bukan hanya keputusan administratif. Itu adalah pertaruhan hati, langkah spiritual, dan ikatan darah yang mengalir jauh melampaui garis gawang dan bendera kebangsaan. Ia datang bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk menjalankan panggilan jiwa. Dan justru karena itulah, ia pantas disebut sebagai pahlawan sepak bola. Verdonk membuktikan bahwa seorang pemain tak perlu mencetak gol untuk jadi pusat perhatian. Ia tak perlu berselebrasi norak atau gaya hidup glamor untuk dicintai oleh publik. Yang ia butuhkan hanyalah ketulusan. Dan itulah yang ia beri. Di setiap tackle, di setiap sapuan bola, di setiap detik ia berdiri menjaga sisi kiri pertahanan Garuda. Dalam dirinya, kita melihat Indonesia yang kuat, tidak gentar, dan tahu bahwa darah pejuang bisa lahir di mana saja. Bahkan di negeri yang jauh tak pernah ia injak sejak kecil. Maka apapun masa depan yang akan ditempuhnya, kemanapun langkah profesional akan membawanya, satu hal tak akan berubah. Di dada kirinya, Garuda itu telah melekat. Dan dalam ingatan kita, namanya telah tercatat sebagai salah satu putra terbaik negeri ini, yang datang dari kejauhan, bukan untuk jadi sorotan, tapi untuk memberi harapan. Inilah Kelvin Verdonk, sang diam yang mematikan, sang sunyi yang menggetarkan. Dan untuk Indonesia, ia bukan hanya pemain. Ia adalah pengingat bahwa cinta tanah air tak selalu ditunjukkan lewat kata, tapi lewat keberanian dengan memilih untuk pulang.